Hari ini aku mau sharing dari satu pasal yang sebenarnya aku belum pernah dengar orang sharing dari pasal ini. Tapi aku rasa ini fit banget sama tema, tapi juga fit banget sama apa yang Tuhan taruh di hati aku. Untuk kita, the IFGF Tondano. Dan kita semua sebagai orang Kristen juga. Semangat. Berdiri terus. Mau kursi? Olahraga ya. Jadi kaki kuat. Wah. Masih single ya? Maaf. Fokus sama Tuhan. Fokus. Aduh. Mari kita buka Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Ada di depan, tapi kalau mau buka sendiri boleh juga, jadi bisa bikin catatan di dalam Alkitab atau di dalam e-Bible juga boleh. Kita mau baca bersama-sama Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Konteks dulu. Sebelum ini Yesus lagi ajarin murid dia tentang kalau ada orang minta maaf, harus forgive them. Forgive them. Itu konteks waktu kita baca ini. Jadi Yesus lagi ajarin mereka sesuatu yang penting banget. Gini, kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu kata boleh back satu slide. Kita lihat pertanyaan murid Yesus. Mereka tanya, tambahkanlah iman kami. Gini, kita lihat, Yesus kasih tugas ke mereka. Kalau ada orang minta maaf, harus forgive. Forgive di bahasa Indonesia apa? Maafkan mereka. Harus. Mereka minta, Tuhan kita gak bisa, jadi Tuhan tambahkanlah iman kami. Jawaban Yesus ini lucu banget. Yesus langsung bilang ke mereka, ini bukan tentang iman. Maafkan orang, or yang forgiving people itu bukan tentang iman. Itu wajibkan. Itu tugaskan. Banyak kali di dalam konteks gereja, di dalam konteks hidup Kristen, kita selalu minta iman besar dari Tuhan. Tapi sudah berapa kali Yesus bilang, kamu gak butuh iman besar. Yang iman yang kecil begini cukup untuk Anda. Untuk gunung bisa pindah, untuk pohon bisa yang bergerak. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus taat. Obedience.
Itu bukan tentang iman, itu tentang obedience, taat kepada yang apa Yesus bilang. Thank you, Sam. It's good. Wah, tepuk tangan. Ini sudah ibadah kedua kamu melayani ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke. Tadi ada musik, itu rasa rohanian. Sekarang kita mau fokus sama Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita akan fokus sama yang satu hal nama taat, obedience. Obedience. Ada satu contoh di dalam itu ada basketball, boleh minta? Aku bawa basketball untuk kalian. Judah bawa ke Daddy. Oatmeal bisa bantu aku? Yuk maju. Sini. Oatmeal suka basket ya? Suka main basket? Kalau main sama papanya, siapa menang? Gak tahu. Dia gak mau sombong, gitu aja. Oke. Tapi tahu cara untuk main basket ya? Oke, kalau untuk kalian belum tahu basket semua gitu, kalau lagi main dan ada orang yang lagi pukul kamu atau apa, kamu bisa dapat satu nama yang free throw. Oke, yang waktu free throw kamu berdiri di situ, gak ada orang depan kamu, gak ada orang gangguin. Kamu bisa ambil waktu siap-siap, oke? Siap-siap. Oke. Nah, kalau mau ambil free throw, main gimana? Yang kamu ambil, yang kamu lempar begini atau gimana? Gaya gimana? Begitu. Oke, coba ke aku. Bagus. Bagus ya? Wah, hebat. Oke. Nah, kira-kira setiap kali ya oatmeal bisa masuk setiap kali gak? Gak bisa. Kira-kira berapa persen? 50%. Oke, 50%. Itu bagus gak? Lumayan, oke. Untuk oatmeal umur berapa? 14. 15. Lupa umurnya. Aduh, kita harus doa jadi, bukan doa, kasih minyak ikan aja. Jadi ingat, 50% mungkinan. Kalau kita lihat secara profesional, average aja. Itu bisa 73% masuk dari situ. Ada yang lebih tinggi, tapi ada lebih rendah. Seperti oatmeal 50%. Ada. Tapi average itu 73%. Tapi ada satu orang, ini cerita, ada satu orang nama Rick Barry. Jangan dulu. Dia tahu yang tugas dia untuk menang setiap kali main basket. Dia main professional basket. Ini berapa tahun lalu. Setiap kali dia main basket, tugas dia mau menang, jadi dia lakukan sesuatu untuk bisa menang setiap kali. Kalau lagi main dan ada free throw, pasti mau masuk. Ya. Tapi ada Rick Barry, dia cari cara untuk itu bisa masuk hampir setiap kali. Sampai dia 90%. Silakan next slide. Ini gambar dia. Dia waktu shoot free throw, dia bukan begini seperti oatmeal, tapi dia main begini, lempar begitu. Lucu ya? Dia bukan yang begini di atas, tapi lempar gimana oatmeal? Begitu. Kamu mau lakukan itu sekarang enggak? Iya, setiap kali main basket harus begini sekarang. Kenapa, ini pertanyaan aku untuk oatmeal. Menurut oatmeal, kenapa yang orang profesional
gak ikut seperti yang Pak Rick Berry. Menurut Otniel gimana? Karena kalau shoot dia lebih rapi. Apa? Lebih rapi. Oke, lebih rapi. Tentang apa? Apa? Ganteng. Ganteng begini ya. Kalau begini, aduh, gak ganteng ya. Itu di bahasa Inggris kita itu namanya granny shot. Gaya yang nenek-nenek. Begini. Lucu ya. Tapi, thank you Otniel. Boleh kasih bola ke istri aku. Ya, tepuk tangan untuk Otniel. Aduh, kalian yang gak benar ya. Tepuk tangan untuk Otniel. Yeah, hoi. Yang lucunya, orang-orang profesional gak mau lakukan sesuatu yang bisa bantu mereka menang. Karena apa? Mungkin itu ego, pride, gak mau ya gaya yang begitu, mau ganteng terus, gitu-gitu. Tapi kalau pertanyaan aku, kalau coach mereka minta itu terjadi, mereka ikut atau enggak? Mungkin ikut, mungkin enggak. Jadi hari ini kita akan sharing tentang HBO. Hearing, believing, obeying. Dengar, percaya, sama taat. Itu tugas kita sebagai Kristen. Dengar suara Tuhan, percaya sama Dia, dan lakukan apa yang Dia minta kita lakukan. Itu tugas kita. Banyak kali kita bikin ini terlalu susah. Ada ego, ada yang lain-lain. Tapi fokus kita hanya gitu, dengar suara Tuhan, percaya sama Dia, dan taat. Dan lakukan semua Dia mau lakukan. Karena kalau kita lihat obedience, taat, itu bahasa cinta sebenarnya. Boleh next slide. Bahasa cinta kita. Kalau we love God, kita akan obey God. Another way to put it is, love is the root, obedience is the fruit. Cinta, kasih Tuhan itu akar kita. Taat sama Dia itu buah dari itu. Mengerti gak? Jadi kalau kita rooted di dalam Tuhan, kita ada yang, kalau cinta kita bahas yang kasih, cinta, itu tentang yang personal, relationship. Kalau kita ada relationship, kita akan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan taat sama suara Dia, percaya, taat sama Dia. Tapi kalau belum ada relationship, pasti gak akan taat. Kalau kita belum tahu Dia, hanya tahu dari luar, pasti gak akan yang lakukan apa yang Dia mau lakukan. Kita pikir ini yang seperti yang murid Yesus tadi. Jadi ada dua hal kita harus taat. Dua hal. Satu, itu visi. Boleh next slide. Visi dan pemimpin kita. Contoh, aku kasih beberapa contoh untuk ini. Boleh next slide. Vision itu contoh seperti Abraham. Abraham, dia dapat
suara dari Tuhan, naik gunung, dan bawa anak menjadi apa? Korban. Sacrifice. Jadi gini, kita lihat contoh Abraham, dia dengar suara Tuhan dan dia lakukan apa yang Tuhan mau. Dia taat. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus dengar dan ikut. Pertama, suara Tuhan. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam, pasti dia akan bicara sama Anda, sama aku, sama kita semua. Kalau ada Roh Kudus. Tapi banyak kali kita gak dengar karena kita fokus ke A, B, C, D. Harus fokus sama Tuhan. Kalau fokus sama Tuhan, dia pasti akan bicara sama kita dan kita lakukan. Abraham begitu. Dia fokus sama visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan. Ada yang satu kali, aku lagi waktu di Jakarta, lagi pelayanan anak muda. Itu hari Sabtu kita ada ibadah yang sore sama anak muda. Dan waktu itu kita lagi semua sebelum pelayanan, sebelum ibadah mulai, kita semua orang pelayanan kita berkumpul, kita mau doa dulu, gitu-gitu. Dan mungkin ada ya 10 anak muda di situ. Kita lagi doa. Dan tiba-tiba waktu aku doa, aku mau fokus sama Tuhan. Tiba-tiba ada gambar masuk di dalam pikiran aku. Itu gambar tangan. Dan aku, apa itu? Aku mau fokus sama Tuhan. Jadi aku ya fokus, hilangin gambar itu. Fokus sama Tuhan. Tapi itu muncul lagi, ada tangan. Jadi aku pikir, kenapa Tuhan? Mungkin ada orang sakit atau gimana. Jadi aku buka mata, aku lihat teman-teman aku kiri, kanan, depan. Kita lagi di lingkaran. Yang lihat semua, ya gak ada orang sakit. Gimana sih Tuhan? Jadi aku tutup mata lagi, ya oke. Tiba-tiba aku dengar yang suara Tuhan di hati aku bilang, Reina, itu nama teman aku di ibadah itu. Reina. Dan dia berdiri di sebelah kiri aku lihat dia, lihat tangan, dia ya gak apa-apa, dia oke. Jadi aku tutup mata lagi, aku mau fokus sama Tuhan, fokus. Kita mau melayani Tuhan di ibadah, gitu-gitu. Tiba-tiba ada itu lagi suara, Reina. Lihat lagi gak ada apa Tuhan, kenapa sih? Tiba-tiba teman aku yang dia di sebelah situ, dia bilang ini, yuk aku rasa Tuhan minta kita doa untuk orang sebelah kiri kita. Aku langsung lihat dia, Reina, kenapa tangan kamu? Katanya ya hari itu dia kerja di konstruksi ya. Kerja di konstruksi, dia lagi di site. Dan waktu itu dia jatuh ke tangan, dia belum ke rumah sakit tapi sakit banget tangan dia. Jadi kita doa, aku doa langsung untuk dia, langsung sembuh. Itu luar biasa. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau dengar suara dia dan taat sama suara dia. Banyak kali kita pikir, Tuhan itu apa, aku gak mau gitu. Semua orang di gereja akan pikir aku gila atau gimana. Banyak kali kita mungkin rasa, Tuhan minta aku untuk angkat tangan, untuk praising Jesus. Mungkin di dalam kantor juga bisa gitu. Atau doa. Tapi kita pikir, Tuhan jangan, aku mau fokus sama Engkau, mau diam aja. Gak mau bikin heboh-heboh di sini. Tapi tugas kita seperti Abraham, itu untuk ikut suara dia. Ya luar biasa TYC, baru ikut. Kita tahu, mungkin kalian tahu cerita-cerita dari satu pendeta evangelis nama Smith Wigglesworth. Dia orang Inggris.
Dia orang yang ya benar-benar ikut suara Tuhan di dalam semua hal. Ikut suara Tuhan. Ada satu cerita aku gak bisa lupa ini. Ada satu cerita. Aku gak tahu ini bisa terjadi gimana, tapi bisa terjadi. Ada dia lagi doa untuk banyak orang sakit. Dan ada satu ibu datang sama bayi itu gak ada tangan, gak ada kaki. Ibu minta dia doa untuk anaknya, untuk bayi. Waktu di dalam ibadah, dia ambil bayi. Ini mungkin sedikit aneh untuk kita di sini. Tapi dia ambil bayi dan dia jatuhin dan kick it. Gila ya? Tiba-tiba waktu bayi itu jatuh ke lantai, tiba-tiba ada tangan dan ada kaki. Gila ya? Gimana kalau Tuhan minta Anda pukul bayi? Aduh, benar-benar harus taat dan percaya. Gila ya? Tapi kalau Tuhan panggil, jangan yang tolak. Itu aku lihat Ruth, Tuhan panggil dia dari Jakarta ke sini, dia gak tolak. Aku senang. Kalau dia tolak, itu bikin hidup aku susah. Tapi dia ikut suara Tuhan juga. Itu nomor satu, kita taat kepada suara Tuhan, kepada visi dari Tuhan. Kedua, kita taat, obey sama pemimpin kita. Ini yang susah. Ya, next slide. Kita lihat contoh tadi Abraham. Abraham taat, Tuhan panggil dia untuk bawa anak sebagai korban, sacrifice. Jadi dia taat. Tiba-tiba ya ada malaikat datang dan kasih ram di situ untuk korban, bukan Isaac. Tapi juga kita lihat Isaac, dia taat sama ayah, taat sama papanya, taat sama pemimpinnya. Kalau kita dengar ceritanya, Isaac yang dia anak muda, Isaac bukan papanya, papa sudah tua banget sampai opanya. Tapi Isaac, dia bawa yang kayu ke atas gunung itu. Dia bawa kayu untuk korban. Jadi dia bukan muda-muda banget. Dia cukup kuat untuk bawa kayu. Itu bukan hanya sedikit kayu, itu banyak kayu juga. Mau bakar satu korbanan, satu sheep, domba, itu butuh banyak kayu. Dia bawa. Jadi kita bisa belajar, Isaac dia kuat. Kalau dia mau tolak Abraham, papa dia, bisa. Dia lebih kuat dari Abraham. Tapi lucunya, kita lihat contoh dari Isaac, dia bawa kayu di atas gunung. Siapa lagi bawa kayu di atas gunung untuk korban? Yesus. Isaac sebagai contoh untuk dia taat sampai mau mati. Sampai mau apapun terjadi, aku akan taat. Itu yang susah. Kita lihat satu contoh. Untuk mungkin kalau kita mau taat sama orang, kita mau cari orang yang sudah tahu semua, sudah jago semua. Contoh, mau bikin bisnis, mau cari orang yang bisa kasih input, kasih advice untuk Anda. Betul?
Pasti gitu. Tapi banyak kali yang orang itu akan kasih advice, mungkin yang orang yang beda dari pikiran kita. Kalian tahu yang berapa tahun lalu ada orang yang paling cepat di dunia, nama Usain Bolt. Boleh next slide? Gila banget dia cepat. Dari semua orang di dunia, paling cepat. Semua record dia, he broke all the records. He was the fastest person in the world. Luar biasa. Semua yang itu, semua orang dunia nggak bisa lebih cepat dari dia. Tapi kalian tahu yang orang yang coaching dia, pemimpin dia, tahu gak? Pernah lihat foto dia gak? Pasti kalau kita pikir, oh ini pasti orang sehat juga, orang kuat juga, kasih advice gini-gini, pernah ini. Boleh next slide? Ini yang foto dia. Gemuk. Gemuk. Kalau mau lari, ya 1 menit sudah capek. Sudah capek. Tapi Usain Bolt dia masih taat sama pemimpin dia. Mungkin dia lihat, oh ini bukan orang untuk aku. Aku harus cari orang yang fit. Orang ada muscle, orang ada six pack, orang bisa lari juga. Mungkin kita mau cari pastor, mau cari gereja sudah gede. Kalau sudah gede, pasti yang pastor bisa kasih advice yang bagus untuk kita. Ya mungkin. Tapi pastor ini jago juga. Jago juga main futsal. Nggak harus lari kemana-mana. Kita taat sama pemimpin kita aja. Itu tugas kita sebagai Christian, sebagai orang-orang dari IFGF Tondano. Karena kita baca Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam apa? Sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Itu. Aku rasa Tuhan mau panggil kita ke tempat baru sebagai IFGF Tondano. Ini sudah berapa lama aku rasa ini. Aku sudah sharing ke pastor, pastor rasa ini juga. Bulan depan kita ada ibadah Natal tanggal 18, jangan lupa jam 5. Iklan langsung. Jam 4 untuk peresmian pastori baru. Jam 5 untuk ibadah hari Natal. Ada tema untuk kita, Emmanuel. Katanya Emmanuel artinya apa? God with us. Kita rasa tahun ini itu cerita yang IFGF Tondano, God with us, Emmanuel. Dan kalau Tuhan bersama kita, pasti dia akan bawa kita ke tempat baru. Abraham, dia ikut suara Tuhan ke tempat baru. Isaac ikut suara Tuhan lewat Abraham untuk berserah, untuk taat. Gereja ini kita harus siap-siap. Siap-siap untuk apa yang Tuhan panggil Anda. Kemana? Untuk apa? Kita harus siap-siap. Dan juga kita harus siap-siap untuk submit, taat sama leader kita, pemimpin kita, pastor kita. Aku sebagai pastor, aku taat sama Pastor Yoksen. Dia bilang A, aku ikut A.
Mungkin pikiran aku beda. Budaya aku beda. Tapi karena dia pemimpin aku ikut dia. Aku bisa bilang, Pastor, tapi yang da IFGF Jakarta kita begini. IFGF Bandung begini. IFGF Surabaya begini. Enggak peduli mereka. Pastor Yoksen pemimpin di sini. Jadi kita sebagai jemaat taat, submit kepada dia. Amin. Susah ya. Tapi itu tugas kita. Seperti kita baca yang awal, Lukas 17. Apa yang Tuhan panggil kita? Untuk wajib, untuk taat sama apa yang Tuhan panggil kita. Kita lanjut. Karena pertanyaan ini melayani yang successful, gereja successful, itu bentuknya gimana? Itu pertanyaan untuk kita semua. Bentuk gereja successful itu gimana? What does it look like? How does it feel? Kalau dari luar, kita bisa ambil satu contoh dari batu es gede, iceberg. Silakan next slide. Kalau lihat ini contoh aku suka banget, aku sering pakai kalau sharing di luar. Kalau contoh kita lihat di atas air itu ada es, di bawah air ada es juga. Paling banyak es itu ada di bawah air. Kalau kita lihat contoh dari Titanic, kapal Titanic. Kapal Titanic itu jatuh ke dalam air, itu apa namanya? Sink itu apa? Tenggelam. Thank you. Tenggelam karena mereka gak tahu, mereka lihat iceberg tapi itu iceberg di sana. Tapi di bawah air mereka gak bisa lihat. Itu lebih gede di dalam air. Jadi seperti melayani kita sebagai gereja atau yang pribadi sendiri, apa yang orang-orang luar lihat? Mereka lihat apa yang kita lakukan. Contoh, kalau sebagai gereja, mereka lihat, gereja lakukan ada KKR besar, luar biasa. Dari luar mereka lihat, gereja itu ada YouTube, banyak subscriber yang nonton, banyak orang. Luar biasa. Orang luar lihat, itu gereja besar, ada yang bukan hanya yang projector biasa, mereka ada yang LED yang keren-keren, ada lampu-lampu yang orang luar lihat begitu. Tapi yang itu di atas hanya bisa terjadi kalau ada yang di bawah yang kuat. Di bawah kuat itu yang apa yang orang gak bisa lihat. Apa yang orang gak bisa lihat? Next slide. Itu obedience. Berserah. Percaya. Kalau kita gereja yang sehat. Sehat itu gereja yang taat sama suara dia. Gereja itu taat sama suara pemimpin. Berserah sama suara yang Tuhan, percaya sama yang suara dia. Yang atas itu akan terjadi. Itu langsung bisa terjadi. Kita gak harus pusing sama yang atas, sama KKR, sama YouTube, sama semua itu. Yang apa kita harus lakukan? Kita harus taat, obey. Kita mau tutup sama satu ayat, boleh minta tim music datang. Maju ke depan, satu ayat ini, Pengkhotbah 12 ayat 13 ayat 13. Akhir kitab Pengkhotbah, dia sharing banyak hal di dalam
kitab pengkhotbah, dia sharing A, B, C, D, hikmah ini, hikmah itu. Tapi ini kata-kata terakhir. Biasanya kata-kata terakhir itu penting banget. Dan ini kata dia, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi pertanyaan aku untuk kita semua, Tuhan lagi bicara apa sama Anda? Dia bilang apa? Pertanyaan kedua, Anda sudah lakukan itu atau belum? Contoh, kalau Tuhan panggil Anda untuk minta maaf orang A, dari keluarga, orang B, dari kantor. Kalau Tuhan minta Anda minta maaf, tapi belum. Kalau Tuhan minta Anda doa orang-orang itu, tapi belum lakukan, gimana bisa minta sesuatu baru dari Tuhan, tapi belum lakukan sesuatu yang dulu? Kita harus belajar untuk taat, untuk berserah, untuk siap kemana Tuhan mau panggil kita. Ada tambah sedikit lagi yang waktu Yosua bawa semua orang Israel. Mereka lewat sungai Yordan ke dalam yang tanah janji. Ada 12 tribe di negara Israel. 12. Dari 12 ada 10 jalan ke dalam tanah janjian. 2, mereka belum siap untuk jalan ke sana. Jadi mereka tinggal di arah situ. Mereka gak lewat sungai Jordan. Apa yang terjadi? Kalau ada perang, kalau ada negara lain datang, siapa kalah dulu? Mereka. Mereka belum siap untuk taat. Apa yang terjadi? Mereka ada yang hidup susah. Ada banyak masalah. Mari kita, ada satu lagu kita nyanyi dulu, dan kita doa ya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mau nyanyi lagu itu lagi, tapi aku minta kita semua tutup mata. Kalau belum tahu lirik gak apa-apa. Itu gak penting. Bisa duduk, dengar suaranya, dengar liriknya. Tapi tanya Tuhan, mengikut Yesus kemana? Tanya Yesus mau kemana?
mau aku lakukan apa? Dan waktu kita nyanyi lagu ini, fokus sama itu. Fokus sama suara Tuhan. Itu paling penting. Roh Kudus lagi datang. Surga. Doa, tanya Tuhan. Dia akan bicara. Mengikut Yesus, fokus sama dia. itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Come Jesus. Itulah kekuatan hidupku. Ada sesuatu baru datang Ku sekarang. yakin anugerahnya mampu Kekuatan baru datang dari Yesus. jadikanku hamba. Dia akan bikin yang Anda berani untuk maju, berkenan untuk ikut suara dia. selalu Ya lagi. mengikut Yesus. Ya, ikut suara dia. Itulah kesukaan Dia panggil Anda untuk petunjuk. Kneel down. Dia ikut suara dia. Aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Jangan tolak suara Tuhan. Mengiring Yesus, itulah Healing, kekuatan kesembuhan hidupku. terjadi waktu kita ikut suara Ku dia. yakin anugerahnya Visi mampu untuk hidupnya akan terjadi kalau kita ikut suara dia. hamba yang berkenan. Ya, sekali lagi, one more time, sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah Tujuan hidup kesukaan Anda akan hati. datang kalau ikut suara dia. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus.